Selamat datang kembali di channel Ngaos Jawa, yang membahas tentang kearifan lokal Nusantara, primbon, spiritual, serta rahasia weton yang menyimpan banyak pelajaran hidup. Sedulur, pernahkah panjenengan mendengar istilah Tibo Gedong? Ini bukan sekadar ramalan, ini adalah takdir dari langit. Weton-weton ini tidak hanya membawa keberuntungan biasa, mereka lahir dengan garis nasib sugih, kaya raya, dijauhkan dari kemiskinan dan diselimuti energi balungan gajah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Sedulur, semoga panjenengan semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, diberi kesehatan lahir batin, keselamatan dalam perjalanan hidup, serta limpahan rezeki yang berkah. Amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas hal yang sangat menarik dan masih menjadi bagian dari tradisi turun-temurun masyarakat Jawa, yaitu ramalan weton kelahiran. Tapi bukan sembarang ramalan, melainkan tentang 8 weton yang disebut-sebut sebagai Raja Uang. Karena dipercaya mempunyai takdir kerezekian luar biasa. Rezekinya tak habis-habis, usahanya selalu membawa hasil, dan kehidupannya cenderung naik terus meskipun banyak cobaan. Dalam tradisi Jawa kuno, dikenal berbagai metode perhitungan untuk mengetahui watak, nasib, hingga arah keberuntungan seseorang berdasarkan weton atau hari lahirnya. Salah satunya adalah pembagian neptu kelahiran dengan angka 5 yang akan menghasilkan kategori Sri, Lungguh, Gedhong, Loro, dan Pati. Nah, dalam video ini kita akan fokus pada weton yang jatuh pada kategori Gedhong, yakni simbol dari rezeki duniawi, keberuntungan materi, dan kekayaan dunia. Gedhong adalah hitungan yang dianggap sebagai simbol dari kelimpahan dan kemakmuran. Orang-orang yang kelahirannya jatuh pada kategori Gedhong dipercaya memiliki bakat alami dalam menarik rezeki, baik lewat kerja keras maupun lewat takdir langit yang seolah membuka jalan-jalan keberuntungan bagi mereka. Namun perlu kita pahami bersama bahwa segala ramalan dan perhitungan ini tidak boleh dijadikan satu-satunya pedoman hidup. Jadikan ini sebagai warisan budaya, sebagai bahan perenungan dan motivasi, bukan sesuatu yang harus diyakini secara mutlak, karena pada akhirnya nasib dan rezeki tetap berada di tangan Tuhan Yang Maha Esa, sementara usaha dan doa adalah kewajiban kita sebagai manusia. Nah sedulur, sebelum kita lanjut ke daftar weton yang masuk kategori Gedhong, jangan lupa untuk subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari channel ini. Tuliskan juga weton panjenengan di kolom komentar, siapa tahu termasuk dalam daftar Raja Uang yang kita bahas kali ini. Sekarang mari kita mulai mengulas weton pertama. Senin Pahing, sang pejuang rezeki yang tahan banting. Sedulur Rahayu, weton Senin Pahing adalah salah satu dari 8 weton yang jatuh dalam perhitungan Tibo Gedhong, menurut primbon Jawa. Dalam ilmu hitungan weton, neptu dari hari Senin, Pat dan pasaran Pahing 9. Jika dijumlah menjadi 13, dan 13 dibagi 5 menyisakan 3, inilah angka keramat yang menunjukkan bahwa ia jatuh di perhitungan Gedhong. Artinya, orang dengan weton ini membawa takdir besar, dilahirkan untuk menjadi kaya. Namun jangan bayangkan kekayaan itu datang seketika. Senin Pahing adalah simbol dari kerja keras, ketahanan batin, dan kegigihan luar biasa. Mereka adalah pribadi yang tidak mudah mengeluh. Meski hidup bergelombang, mereka tetap berdiri tegar. Bahkan saat orang lain menyerah, Senin Pahing akan tetap bertahan dan berjuang. Dalam kitab Primbon Jawa kuno, disebutkan bahwa orang yang lahir pada Senin Pahing membawa watak tangguh, ulet, telaten, serta tidak mudah menyerah. Rezekinya besar, namun seringkali butuh waktu dan pengalaman panjang untuk bisa mencapainya. Mereka ibarat tunas pohon jati, tumbuhnya lambat, tetapi akan kuat dan kokoh hingga akhir. Yang menjadikan Senin Pahing istimewa bukan hanya dari segi spiritual, namun juga cara berpikirnya yang sangat logis dan sistematis. Ia mampu melihat peluang di balik kesulitan, dan tak segan memutar otak untuk menemukan jalan baru saat semua tampak buntu. Kunci kesuksesan dari weton ini adalah pengelolaan keuangan. Mereka yang lahir di Senin Pahing seringkali pandai mencari uang, namun belum tentu pandai menatanya. Bila tidak berhati-hati, uang yang masuk deras bisa pula keluar tanpa arah. Maka dari itu, salah satu laku penting bagi weton ini adalah belajar mengatur harta, menabung, berinvestasi, dan tidak boros demi masa depan. Dalam pergaulan, orang Senin Pahing dikenal pendiam namun sangat fokus. Mereka bukan tipe yang suka tampil,
Tapi diam-diam mereka bekerja keras dan hasilnya bisa membuat orang lain kagum. Energi gedong yang menyertainya sering membuat orang lain merasa nyaman dan percaya, sehingga mereka sering dipercaya sebagai pemegang tanggung jawab penting di keluarga atau komunitas. Namun weton ini juga punya sisi gelap. Mereka bisa sangat keras kepala dan mudah stres jika tujuan hidupnya tak tercapai. Kadang mereka terlalu perfeksionis dan menuntut terlalu banyak dari diri sendiri. Penting bagi Senin Pahing untuk melatih kesabaran, keikhlasan, dan menyelaraskan energi spiritualnya melalui tapa brata ringan, seperti tirakat malam Senin, puasa Senin Kamis, atau meditasi malam hari. Jika orang dengan weton Senin Pahing mampu menjaga keseimbangan lahir dan batin, serta teliti dalam mengatur jalan hidupnya, maka ia akan menjadi salah satu sosok terkaya di lingkungannya. Bukan hanya secara materi, tetapi juga kaya akan pengalaman, kedewasaan, dan makna hidup. Bila panjenengan lahir di Senin Pahing, rezeki panjenengan sudah disiapkan, tinggal bagaimana panjenengan menjemputnya dengan laku dan tekad. 2. Senin Wage, sang pemimpin tegas yang dilahirkan untuk menata hidup. Sedulur Rahayu, weton Senin Wage adalah salah satu weton yang jatuh dalam perhitungan Tibo Gedong sesuai dengan hitungan Neptu Jawa. Hari Senin memiliki nilai Neptu 4, rembasaran Wage bernilai 4, sehingga totalnya menjadi 8. Angka ini jika dibagi 5, menyisakan 3 dan angka 3 itulah yang menunjukkan posisi gedong. Dalam kepercayaan Jawa, seseorang yang jatuh pada hitungan gedhong berarti punya bakat menyimpan dan mengelola harta. Bukan hanya sekadar bisa kaya, tapi bisa mempertahankan dan mengelola kekayaan itu agar tidak cepat habis. Maka tidak heran, orang yang lahir pada Senin Wage sering dikatakan membawa energi rumah emas, tempat segala sesuatu ditata rapi dan disimpan dengan bijak. Orang yang lahir di weton ini cenderung punya perencanaan hidup yang sangat matang. Mereka bukan tipe yang hidup mengalir begitu saja. Sebaliknya, Senin Wage akan selalu berpikir jauh ke depan, menyiapkan segala kemungkinan, dan menyusun strategi hidup dengan serius. Dalam keluarga atau pekerjaan, mereka sering jadi tokoh sentral yang dipercaya dan diandalkan karena kecermatannya. Namun di balik itu semua, Senin Wage menyimpan bakat kepemimpinan yang kuat. Mereka tegas bertanggung jawab, dan tidak suka bermain-main dengan waktu. Hidup bagi mereka adalah ladang perjuangan yang harus dikelola dengan penuh kedisiplinan. Bila mereka diberi amanah, akan diemban sebaik mungkin. Bila diberi cobaan, akan dihadapi dengan tenang dan cerdas. Sisi lain dari weton ini adalah emosinya yang kadang meledak-ledak. Orang Senin Wage mudah terpancing bila melihat ketidakadilan, kemalasan, atau kebohongan. Mereka punya standar tinggi terhadap diri sendiri dan juga terhadap orang lain. Di satu sisi ini menjadikan mereka sosok yang idealis, namun di sisi lain juga bisa menjadi beban. Maka dari itu, salah satu kunci sukses bagi Senin Wage adalah melatih pengendalian amarah dan belajar menerima perbedaan. Sifat pemarah yang tidak terkendali bisa menghambat laju keberuntungan mereka. Sebab dalam falsafah Jawa, ngamuk iku muruk rezeki amarah bisa membakar rezeki yang sudah ada di depan mata. Secara spiritual, Senin Wage dianjurkan menjalani ritual penyelarasan diri seperti puasa mutih pada malam Selasa Kliwon atau tapa bisu di malam Jumat Pahing untuk meredam gelombang amarah dan membersihkan batin. Dengan laku seperti ini, energi gedong dalam dirinya bisa semakin bersinar, membuka jalan rezeki, dan memperkuat kedudukannya sebagai pemimpin sejati. Rezeki Senin Wage memang tidak selalu datang dengan cepat. Namun begitu datang, ia akan menetap dan terus berkembang karena orang dengan weton ini punya etos kerja yang rapi, kebijaksanaan dalam mengelola uang, dan wawasan luas dalam mengambil keputusan. Jika panjenengan lahir di hari Senin Wage, jangan ragu untuk membangun mimpi besar. Tapi ingat, kemarahan dan emosi adalah musuh utama. Jika bisa mengendalikannya, maka Tibo Gedong panjenengan akan menjadi nyata. 3 minggu Kliwon, si pendiam berjiwa sosial tinggi, diberkahi rezeki gaib. Sedulur, kini kita sampai pada weton ketiga dalam daftar Tibo Gedong, yaitu Minggu Kliwon. Hitungan Neptu dari hari Minggu adalah 5, sementara pasaran Kliwon memiliki nilai 8, sehingga totalnya adalah 13. Ketika angka ini dibagi 5, hasilnya menyisakan 3. Dan itulah tanda bahwa weton ini benar-benar jatuh pada perhitungan Gedong, tempat kekayaan dan kelimpahan bersemayam. Namun, yang unik dari weton Minggu Kliwon adalah mereka tidak terlihat seperti orang kaya, bahkan cenderung sederhana, pendiam, dan penuh kebijaksanaan batin. Tapi di balik keheningan mereka, tersimpan energi spiritual yang luar biasa kuat.
Mereka membawa aura tenang namun menembus batin siapapun yang mendekat. Orang yang lahir pada Minggu Kliwon memiliki watak pendiam, suka menyendiri dan penuh perenungan. Mereka tidak banyak bicara, tapi sekali berbicara akan penuh makna. Sifat ini sering membuat mereka disalahpahami. Banyak orang mengira mereka sombong, padahal sejatinya mereka hanya sangat selektif dalam membuka hati dan mempercayai orang lain. Dalam pergaulan mereka tidak menonjol, tapi justru disitulah kekuatannya. Mereka adalah pengamat ulung, yang tahu banyak tentang orang lain tanpa harus banyak bertanya. Mereka bisa membaca situasi dan perasaan orang, menjadikan mereka sangat disukai dalam pertemanan, meski mereka sendiri lebih suka menyendiri. Sedulur, kekuatan weton Minggu Kliwon tidak hanya terletak pada karakter spiritual dan kebijaksanaan batinnya, mereka juga memiliki jiwa sosial yang sangat tinggi. Mereka sering menolong orang dalam diam tanpa ingin dipuji. Bahkan, banyak dari mereka yang lebih memilih hidup sederhana meski memiliki potensi harta yang besar. Dan justru karena itulah, alam semesta mencintai mereka. Semakin ikhlas, semakin deras rezeki yang datang. Namun sebagaimana weton lainnya, Minggu Kliwon pun tidak lepas dari sisi gelap. Salah satu kelemahannya adalah mudah percaya pada orang lain, terutama pada mereka yang pandai bermain kata. Karena kebaikan hatinya, mereka rentan dimanfaatkan oleh orang-orang yang hanya ingin mengambil keuntungan. Selain itu, mereka juga dikenal memiliki sifat keras kepala dan pemarah, terutama jika merasa dikhianati atau dipojokkan. Maka panjenengan yang lahir di Minggu Kliwon perlu belajar mengendalikan amarah dan menyeimbangkan rasa percaya. Jangan mudah luluh hanya karena kata-kata manis. Belajarlah mengenali orang dari tindakannya, bukan hanya dari ucapannya. Secara spiritual, orang Minggu Kliwon memiliki energi alam bawah sadar yang kuat. Mereka dianjurkan untuk melakukan meditasi malam hari, terutama saat bulan purnama atau malam Selasa Kliwon, guna membersihkan energi negatif dan membuka jalan rezeki batin. Amalan ringan seperti wirid rezeki dan sholawat Jibril sangat cocok untuk weton ini. Dalam hal rezeki, mereka sering mengalami kejadian yang tampak ajaib. Rezeki datang dari arah yang tak disangka-sangka, peluang muncul dari orang tak dikenal, dan mereka selamat dari berbagai kesulitan berkat keberuntungan yang sulit dijelaskan secara logika. Inilah bukti nyata dari Tibo Gedong. Rezeki seakan disimpan dalam peti tak kasat mata dan akan terbuka ketika waktunya tiba. Bila mereka mampu menjaga keikhlasan dan tetap rendah hati, maka kekayaan dalam hidupnya tidak hanya berupa materi, tetapi juga berupa keberkahan yang luas, keluarga yang harmonis, teman yang setia, dan hidup yang penuh makna. Maka jika panjenengan lahir di hari Minggu Kliwon, jangan ragukan diri panjenengan. Panjenengan adalah pribadi yang membawa berkah. Teruslah menebar kebaikan meski dalam diam, sebab langit selalu mencatat dan bumi tak pernah ingkar membalas. 4. Selasa Legi, si ceria dermawan, penarik rezeki dari hati yang ikhlas. Sedulur Rahayu, kini kita memasuki weton keempat dalam daftar Tibo Gedong, yaitu Selasa Legi. Hari Selasa dalam perhitungan Jawa bernilai 3, sedangkan pasaran Legi memiliki nilai 5. Bila dijumlahkan, menghasilkan neptu 8. Angka ini jika dibagi 5 menyisakan 3, yang berarti jatuh tepat pada perhitungan Gedong. Dan sekali lagi, ini adalah pertanda bahwa weton Selasa Legi membawa energi kekayaan sejak lahir, sebuah garis nasib yang tidak bisa dipandang remeh. Namun berbeda dari weton sebelumnya yang cenderung pendiam dan serius, Selasa Legi adalah pribadi yang luwes, ceria dan mudah bergaul. Ia seperti sinar matahari pagi, menghangatkan siapapun yang berada di sekitarnya. Orang dengan weton ini memiliki sikap terbuka, ringan tangan, dan selalu tampak berseri meski sedang dalam tekanan hidup. Justru karena keramahannya, weton ini seringkali menjadi jembatan rezeki bagi orang lain. Mereka bukan hanya menarik keberuntungan untuk dirinya, tapi juga membawa berkah bagi orang-orang yang dekat dengannya. Maka tidak heran jika dalam lingkungan sosial, mereka sering dikelilingi oleh banyak orang yang menyayangi dan mendukungnya. Salah satu ciri paling menonjol dari Selasa Legi adalah jiwa dermawannya yang tulus. Mereka senang membantu, memberi, dan berbagi, bahkan dalam kondisi sedang kekurangan. Dan dari sinilah hukum alam bekerja. Semakin banyak memberi, maka semakin besar rezeki yang mengalir kepadanya. Orang Jawa menyebutnya dengan istilah wong rezekine banter mergaati. Elegi, orang yang rezekinya lancar karena hatinya manis dan lembut. Namun tak semua sifatnya terang. Dalam dirinya juga tersimpan rasa sensitif yang tinggi, serta kecenderungan untuk menyimpan luka hati dalam diam. Weton ini juga dikenal punya sisi pendendam,
Meskipun tidak ditampakkan secara terang-terangan, mereka bisa tersenyum di luar, tapi dalam batin menyimpan luka mendalam jika pernah disakiti. Oleh karena itu, bagi panjenengan yang lahir di Selasa Legi, penting untuk belajar mengikhlaskan dan melepas beban batin. Dendam hanya akan menjadi racun yang menghalangi arus rezeki panjenengan. Batin yang lapang adalah gerbang pembuka bagi keberkahan yang lebih besar. Secara spiritual, orang dengan weton ini sangat cocok menjalankan amalan tirakat ringan seperti puasa Senin Kamis, menyisihkan waktu untuk menyepi di malam Legi, atau memperbanyak doa-doa pembuka rezeki. Amalan seperti sholawat nariyah atau wirid, Ya Fattah Ya Rozak akan mempercepat datangnya keberuntungan yang sudah tertulis dalam garis hidup mereka. Dalam urusan pekerjaan dan usaha, Selasa Legi punya naluri kuat dalam membaca peluang. Mereka cocok menjadi pedagang, pekerja sosial, guru, atau pelaku bisnis yang melibatkan banyak interaksi dengan orang. Mereka bukan tipe pekerja diam di balik meja. Justru ketika mereka bebas bergerak dan bertemu orang banyak, energi gedongnya akan memancar lebih kuat. Maka sedulurku, jika panjenengan adalah salah satu yang lahir di hari Selasa Legi, jangan pernah kecil hati. Bahkan ketika dunia memandang panjenengan sebelah mata, langit sudah menulis panjenengan sebagai sosok pembawa rezeki dan penyebar kebaikan. Terus tebarkan senyuman, bagikan kebaikan dan ikhlaskan masa lalu. Karena bagi panjenengan, harta bukan hanya angka, tapi juga keberkahan dari hati yang legowo. 5. Kamis Legi, sang bijaksana penjaga kesabaran, penarik rezeki dari kebeningan hati. Sedulur Rahayu, weton Kamis Legi termasuk salah satu yang diramalkan membawa energi Tibo Gedong, yaitu energi pembuka jalan kekayaan, keberkahan, dan kelapangan hidup. Hitungan Neptu dari hari Kamis adalah 5, dan pasaran Legi bernilai 5 pula, sehingga total Neptunya menjadi 10. Ketika dibagi 5, menyisakan angka 3 dan angka ini, dalam ilmu primbon menunjukkan posisi gedong, tempat segala harta, rezeki, dan keberuntungan disimpan. Namun, apa yang menjadikan Kamis Legi begitu istimewa bukan hanya dari hitungan Neptunya, tetapi dari watak alami yang dibawanya sejak lahir, tenang, bijaksana, dan tidak suka menyusahkan orang lain. Mereka dikenal sebagai penjaga harmoni dalam keluarga, teman yang setia, dan pribadi yang tulus dalam setiap tindakan. Orang dengan weton Kamis Legi cenderung tidak banyak bicara, namun dalam setiap kata yang keluar, terselip nilai-nilai kebijaksanaan. Mereka tidak mudah terpancing emosi, lebih suka menenangkan suasana daripada memperkeruh. Dalam pergaulan pun mereka lebih sering menjadi tempat curhat, pendengar yang baik, dan pemberi solusi yang tenang. Weton ini juga dikenal punya visi dan misi hidup yang sangat jelas. Mereka tahu persiapan mereka cari, dan tidak mudah terombang-ambing oleh pengaruh luar. Sekali punya tujuan, akan dikejar dengan penuh kesabaran dan ketekunan. Inilah yang menjadikan mereka sebagai tipe orang yang berhasil di usia matang, karena mereka membangun segalanya dengan fondasi yang kuat. Namun di balik ketenangan dan kelembutan Kamis Legi, tersembunyi pula sifat keras hati dan keangkuhan yang samar. Mereka bisa merasa bahwa pendapatnya yang paling benar, dan sulit menerima kritik. Bahkan kadang bisa mendendam diam-diam jika tersinggung, walau wajahnya tetap tersenyum. Maka menjaga kesadaran batin agar tidak jatuh pada kesombongan, halus adalah tantangan utama weton ini. Secara spiritual, Kamis Legi sangat cocok dengan laku tirakat yang berhubungan dengan keheningan dan kejernihan batin, seperti tapa brata malam Jumat Legi, atau puasa mutih menjelang malam Kamis Kliwon. Doa-doa yang mereka panjatkan sering cepat diijabah, sebab dalam diri mereka sudah terkandung niat yang bersih dan tujuan yang lurus. Rezeki Kamis Legi datang secara pelan tapi pasti, tidak deras seperti air bah, namun mengalir dengan tenang dan stabil. Mereka cocok bekerja dalam bidang yang menuntut kedewasaan berpikir, seperti guru, penasihat, ulama, dosen, hakim, atau pemimpin organisasi. Bahkan dalam dunia bisnis, mereka cenderung sukses dalam usaha yang membutuhkan kesabaran panjang, seperti perkebunan, properti, atau investasi jangka panjang. Namun yang perlu digarisbawahi, kesabaran adalah kunci utama dari kemakmuran. Kamis Legi. Begitu mereka jatuh dalam emosi dan dendam, rezeki pun bisa terhalang. Maka sangat disarankan bagi panjenengan yang lahir pada Kamis Legi untuk menjaga ketenangan hati, selalu mawas diri, dan senantiasa berdoa dalam diam. Karena hakikat dari Tibo Gedong pada weton ini adalah kemakmuran datang dari dalam diri, bukan karena gemerlap dunia, tapi karena batin yang bersih dan pikiran yang jernih. Jika panjenengan lahir di Kamis Legi, jangan ragu meniti jalan hidup dengan tenang. Panjenengan membawa keberuntungan besar,
tapi juga amanah besar untuk menjaga kedamaian dan menjadi cahaya bagi sekitar. Kekayaan panjenengan bukan hanya harta, tapi juga ketenangan jiwa. 6 Jumat Pon, daya gaib penarik keberuntungan dan pintu kekayaan yang terbuka. Sedulur, weton Jumat Pon dikenal dalam primbon Jawa sebagai salah satu weton yang memancarkan energi langka, gabungan antara aura kepemimpinan yang kalem, pengaruh spiritual yang kuat, dan pembawaan rezeki yang melejit setelah masa-masa suram seperti bulan Suro. Neptu Jumat adalah 6 dan Pon adalah 7. Jika dijumlahkan menjadi 13, angka ini dianggap sebagai angka dengan muatan energi supranatural yang tinggi, sekaligus pembuka jalan bagi perubahan besar dalam hidup. Orang yang lahir pada weton ini seringkali memiliki pembawaan tenang, bahkan cenderung diam-diam menghanyutkan. Mereka bukan tipe yang banyak bicara, namun tindakannya sering mengejutkan. Mereka memiliki pengaruh kuat dalam pergaulan dan sangat dihormati dalam lingkungannya karena selalu membawa solusi dan ketenangan. Mereka ibarat sosok peneduh dalam badai, hadirnya menenangkan, meski kata-katanya sedikit. Daya tarik utama dari Jumat Pon adalah keberaniannya, menempuh jalan hidup yang tidak biasa. Banyak dari mereka yang menemukan rezeki di jalan yang jarang dipilih. Orang lain, misalnya lewat bisnis spiritual, dunia kreatif, pengobatan alternatif, atau bahkan usaha dagang yang melibatkan intuisi tinggi. Setelah bulan Suro berlalu, weton ini akan mengalami ledakan gaib dalam peruntungan. Banyak pintu-pintu yang dulu terasa tertutup rapat, tiba-tiba terbuka seolah ada kekuatan tak kasat mata yang mendorong keberuntungan mendekat. Yang menarik, Jumat Pon juga disukai oleh makhluk-makhluk penjaga alam gaib. Mereka ini biasanya memiliki aura yang membuat jin baik atau khodam penjaga merasa nyaman. Bahkan dalam budaya kejawen, weton ini seringkali dipercaya memiliki penjaga leluhur yang kuat, sehingga saat waktunya tiba, terutama selepas Suro, mereka akan dibantu dari dimensi yang tak terlihat untuk menjemput keberuntungan mereka. Secara spiritual, Jumat Pon adalah tipe pencari. Mereka mencari makna hidup, mencari kedamaian, dan dalam proses itu, mereka tak sadar bahwa mereka telah menarik rezeki dan simpati dari banyak arah. Setelah melewati fase penyucian selama bulan Suro, keberuntungan mereka akan mekar, dan energi baik akan berkumpul pada mereka seperti kupu-kupu pada bunga yang mekar. Namun satu hal penting, sedulur yang lahir di Jumat Pon harus tetap waspada terhadap godaan kesombongan. Ketika rezeki datang bertubi-tubi, jangan lupa asal-muasalnya. Tetaplah rendah hati, dermawan, dan dekatkan diri pada Sang Pencipta. Karena itulah kunci untuk menjaga agar rezeki tak hanya datang, tapi juga menetap dan menjadi berkah. 7. Sabtu Waga, sang penjaga gerbang rezeki dan energi gaib yang bersahabat. Sedulur weton Sabtu. Waga dikenal dalam primbon Jawa sebagai pribadi yang mengemban dua kekuatan besar, penjaga rezeki dan penjaga energi. Hari Sabtu itu sendiri dinaungi oleh pengaruh planet Saturnus, simbol ujian, kedewasaan dan keteguhan. Sedangkan pasaran Wage merupakan lambang keheningan dan daya spiritual yang dalam. Jika digabung, lahirlah sosok yang tak hanya kokoh dalam menghadapi hidup, tapi juga memiliki kemampuan untuk membuka jalan bagi datangnya rezeki dan kejadian-kejadian penuh makna. Orang yang lahir pada Sabtu Wage memiliki watak yang cenderung pendiam, tenang, tetapi sangat jeli dalam membaca situasi. Mereka tidak suka menonjolkan diri, namun justru inilah letak kekuatannya. Karena kehadirannya seringkali menjadi penyejuk dalam lingkungan, pemersatu dalam konflik, dan penetral dalam kondisi yang tidak stabil. Daya tarik spiritualnya tidak meledak-ledak, tetapi mengalir dalam keheningan, menjadikannya pribadi yang dihormati diam-diam oleh banyak orang. Sabtu Wage dikenal memiliki energi yang kuat dalam hal keberkahan materi. Banyak yang menyebut bahwa orang dengan weton ini adalah penjaga pintu rezeki karena seringkali orang-orang di sekitarnya menjadi lebih mudah mendapatkan kelimpahan. Keberadaannya membawa tuah. Misalnya, jika ia menjadi kepala rumah tangga, maka rumah tangganya akan lebih stabil dan selalu diberi jalan dalam hal ekonomi. Jika ia menjadi sering pemimpin, maka lembaga yang dipimpinnya akan tumbuh meski perlahan tapi pasti. Setelah bulan Suro berlalu, Sabtu Wage termasuk dalam daftar weton yang mengalami lonjakan energi positif. Ini ditandai oleh terbukanya simpul-simpul penghambat yang selama ini menahan rezeki dan keberuntungan. Aura spiritual yang sebelumnya tertutup oleh energi berat Suro mulai terang kembali. Weton ini akan mulai merasakan banyak keajaiban kecil yang menuntunnya pada rezeki besar. Misalnya peluang usaha yang datang tiba-tiba, relasi bisnis yang mendekat sendiri, atau bahkan tawaran pekerjaan yang sebelumnya tak terpikirkan. Tak hanya dari sisi materi, Sabtu Wage juga akan mengalami peningkatan dari segi spiritual dan batin.
Banyak dari mereka yang akan merasa lebih ringan menjalani hidup, lebih tenang dalam mengambil keputusan, dan lebih damai dalam menjalankan laku harian. Ini adalah momen di mana mereka dituntun lebih dekat ke jalan rezeki yang halal, berkah, dan penuh barokah. Satu lagi keistimewaan Sabtu Wage adalah hubungannya yang harmonis dengan alam gaib. Weton ini cenderung bersahabat dengan makhluk halus yang jinak dan penurut. Oleh sebab itu, banyak yang percaya bahwa orang Sabtu Wage memiliki khodam leluhur atau penjaga gaib yang menjaganya dari mara bahaya. Namun penting untuk diingat, hubungan ini bukan untuk disalahgunakan, melainkan dijaga dalam batas kebaikan dan ketawaduan. Lalapan, Sabtu Pahing, weton kuat yang menarik energi rezeki besar dari alam gaib. Wong sing lair ing dina Sabtu Pahing iku diciptakake minangka pribadi sing unik. Jumlah Neptunya 18 Sabtu 9, Pahing 9, angka yang besar dan menggetarkan dalam primbon, Jawa. Weton ini dikenal sebagai weton pembuka jalan rezeki dari dimensi tak kasat mata. Ia seperti magnet spiritual yang bisa menarik kemudahan dari arah yang tak diduga, meskipun hidupnya tidak selalu mulus. Namun daya tarik mistis dalam dirinya membuat banyak hal besar bisa terjadi secara tiba-tiba, seakan-akan alam gaib ikut campur dalam menggiring nasibnya menuju kelimpahan. Orang Sabtu Pahing punya karakter keras kepala, tetapi sebenarnya sangat fokus pada tujuannya. Mereka tidak mudah goyah oleh rayuan atau pengaruh luar. Jika sudah punya niat, mereka akan memperjuangkannya hingga titik darah penghabisan. Inilah alasan kenapa banyak Sabtu Pahing yang pada akhirnya berhasil di usia matang, karena ketekunan dan konsistensinya sangat luar biasa. Dari sisi rezeki, Sabtu Pahing punya daya tarik langit yang kuat. Banyak di antara mereka yang rezekinya datang setelah peristiwa besar, semacam titik balik hidup, bisa dari kegagalan ditinggal orang terkasih, atau krisis finansial. Namun justru dari situlah muncul rezeki yang deras, seperti pintu langit yang tiba-tiba terbuka. Mereka sering mendapatkan keberuntungan lewat jalan yang tak masuk akal, mimpi ketemu leluhur, petunjuk spiritual, bahkan pertolongan dari orang tak dikenal yang muncul tiba-tiba di saat kritis. Secara spiritual, weton ini dijaga oleh energi besar dari alam bawah sadar. Banyak yang bilang bahwa Sabtu Pahing itu sering menjadi pilihan khodam penjaga karena Neptunya tinggi dan jiwanya tangguh. Dalam dunia pewayangan, mereka ini seperti tokoh Werkudara, tenang tapi sangar, diam tapi mematikan, sabar namun bila tersulut bisa sangat berbahaya. Oleh sebab itu, jangan sekali-kali menyepelekan mereka. Di balik sikap tenangnya, tersembunyi kekuatan luar biasa yang tidak bisa dilihat dengan mata biasa. Di tahun ini, khususnya setelah bulan Suro, weton Sabtu Pahing akan mengalami gelombang perubahan besar. Banyak jalan terbuka, kesempatan emas akan datang, baik dalam bentuk relasi baru, pekerjaan yang menjanjikan, maupun peluang bisnis spiritual seperti herbal, pengobatan tradisional, hingga dunia metafisika. Mereka yang sebelumnya sepi orderan, mulai dibanjiri pelanggan. Yang sebelumnya sulit menjual sesuatu, tiba-tiba laris manis. Yang semula tidak dianggap, mulai dicari dan dihargai. Namun perlu diingat, bahwa energi besar juga datang dengan tanggung jawab besar. Orang Sabtu Pahing wajib menjaga niat agar tidak disesatkan oleh hawa nafsu. Bila rezeki sudah datang, jangan serakah. Bila pengaruh mulai membesar, jangan sombong. Tetaplah rendah hati, terus berbagi, dan jaga hubungan baik dengan orang tua serta leluhur. Karena sebesar apapun daya tarikmu, bila tidak sejalan dengan restu dan doa keluarga, maka keberkahan bisa hilang seketika.